Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Selamat berhari raya Idul Fitri bagi yang menjalankannya. Dan kita berjumpa lagi hari ini dengan opini-opini yang membangun untuk negara ini. Uh, kita akan membahas tentang uh, sesuatu hal yang mengejutkan kemarin sebelum hari raya H-1 yang tidak disangka-sangka ya, bahwa deklarasi Ganjar dilakukan pada waktu itu ya. Ini sesuatu hal yang tidak bisa ditebak ya oleh siapapun yang sebelum-sebelumnya banyak kalayak menebak pengumuman pencapresan Ganjar atau deklarasi capres dari PDIP itu saat kemarin itu waktu ulang tahun PDIP. Nah, itu juga meleset yaitu, dan rame saat itu pun juga rame, dan bahkan saat itu pun Ganjar eh, banyak orang mengatakan bahwa tidak dianggap dalam satu forum tersebut karena disisihkan, bukan dianggap orang yang sangat apa ya, semacam orang yang penting atau orang yang berpengaruh di partai ini. Tapi ternyata dan nyatanya sesuai dengan prediksi yang sudah lalu-lalu bahwa PDIP itu tidak mungkin ya kita bisa melihat ya, tidak mungkin mencalonkan orang dengan elektabilitas rendah, katakanlah malah membuang orang yang mempunyai elektabilitas tinggi seperti Ganjar Pranowo kemudian mengambil calon dengan elektabilitas rendah, katakanlah Puan. Itu sesuatu hal yang dari segi perhitungan itu pun tidak mungkin bisa dilaksanakan seperti itu. Kalaupun dicapreskan siapa Puan Maharani pun dirasa PDIP hanya bunuh diri, nah, seperti itu. Makanya dengan pencapresan Ganjar Pranowo ini sebenarnya ini sudah bisa ditebak dari jauh hari, walaupun sepertinya Megawati itu semacam menolak atau crash dengan Ganjar, itu kayak semacam, menurut saya semacam strategi atau semacam sebuah strategi marketing untuk mengup Ganjar Pranowo dengan dalih didolimi lah, seperti itu. Makanya orang-orang yang mempunyai orang-orang yang mendukung ataupun orang-orang yang setia mendukung Ganjar Pranowo itu pun sekarang menikmati hasil bahwa Ganjar Pranowo itu memang nyata-nyata sekarang dicalonkan seperti itu. Beda yang kemarin ada salah satu eh, relawan yang dulunya itu dari awal katanya mendukung Ganjar Pranowo kemudian beralih ke partai lainnya atau cawapres lainnya, seperti itu. Terkait dengan deklarasi kemarin itu, kemudian ini sebenarnya menurut saya itu sesuatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh partai lain untuk bergerak ataupun untuk menentukan partai-partai yang mempunyai elektabilitas rendah ini mau merapat kemana, seperti itu ya. Katakanlah kalau partai-partai yang sudah uh, semacam jelas-jelas mendukung itu kan P3 itu baru saja sudah mendeklarasikan bahwa akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai semacam sebagai calon presidennya, ataupun Hanura juga sudah menyatakan seperti itu. Dan ini partai-partai yang kemarin yang termasuk KIB, KIR itu sampai sekarang apakah nanti kemungkinan masih bisa cair dan kemudian bisa beralih koalisi, ataupun memang koalisi yang kemarin itu dicanangkan ataupun digembur-gemburkan seperti koalisi besar yang terdiri dari 5 partai besar itu apakah nanti akan cair? Menurut saya semuanya akan masih cair. Bahkan eh, terkait masalah pencarian cawapres ke depannya, itu kan Jokowi sebelumnya juga sudah menyatakan, atau ketika eh, dalam sesi wawancara ya, itu Presiden menyebutkan sosok-sosok yang cocok untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo, katakanlah Sandiaga Uno, Erick Thohir, kemudian Mahfud MD, kemudian yang terakhir kalau Prabowo gimana Pak? Ya itu termasuk Prabowo, seperti itu. Kemudian ini
pernyataan Jokowi, ya pernyataan Jokowi ini akhirnya semacam ingin eh, menyandingkan antara Ganjar Pranowo kemudian dengan Prabowo Subianto. Cuman sampai saya membuat video ini, masing-masing masih menyatakan bahwa Gerindra itu sudah resmi mengusung Prabowo Subianto untuk menjadi calon presidennya. Kemudian PDIP sendiri juga sudah resmi mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presidennya. Dari pernyataan-pernyataan seperti ini sebenarnya ada kayak semacam pengecualian kecil ya seperti itu. Kalaupun seperti kalau Gerindra dengan PDIP itu nantinya menjadi koalisi, itu kemungkinan masih ada pembicaraan ulang seperti itu. Itu pernyataan dari Prabowo. Dan ini masih menurut saya ya, itu Prabowo sampai detik ini itu masih galau ya, galau dengan perhitungan-perhitungan apakah mau bergabung atau tetap stay menjadi cawapres atau tetap stay menjadi capresnya Gerindra. Kalau menurut saya dalam beberapa tahun terakhir itu kan Prabowo Subianto itu kalah terus. Akhirnya di masa pemerintahan Jokowi ini ya, beliau merapat ke pemerintahan dan diterima dengan baik oleh Jokowi karena memang uh, ini suatu momen sejarah dari partai oposisi itu yang menjadi rival sudah 2 kali berturut-turut akhirnya bisa menyatu dalam pemerintahan. Ini kan suatu hal yang sangat semacam prestasi yang luar biasa di dalam demokrasi Indonesia. Sebagai pertimbangan lagi, Prabowo ini kan sudah kalah berturut-turut seperti itu. Kalau menurut saya lebih baik Prabowo ini menjadi wakilnya Ganjar Pranowo. Tidak karena apa ya? Karena ketika nanti maju lagi kok kalah lagi, itu ya semacam berjilid-jilid kalahnya gitu loh, maksud saya gitu. Berjilid-jilid kalahnya terus nanti kalaupun akan menjadi masuk ke dalam pemerintahan itu terlalu tua, katakanlah menjadi menteri itu sudah semacam terlalu tua ya. Kalau menurut saya kalau amannya itu Ganjar Prabowo ini jadi satu, otomatis menang nanti, otomatis menang. Dan itu akhirnya Prabowo juga bisa mencicipi yang namanya berada di pemerintahan yang paling tinggi, itu walaupun sebagai wakil saja kan seperti itu, daripada nanti kalah ya kan, kemudian tidak jadi apa-apa ya, kalaupun nanti bisa bergabung dalam koalisi pun akhirnya bisa menjadi menteri pun kemungkinan kecil karena menurut saya sudah terlalu tua ya sama Prabowo Subianto ini. Dan apalagi lawannya ini kan yang masih muda banget ya, masa mau menjadi menterinya lagi kan seperti itu. Dan saya rasa lebih legowo lagi agar mencari amanah ya bergabung saja menjadi wakilnya atau cawapresnya Prabowo Subianto, dan itu lebih aman lagi seperti itu. Dan sepertinya memang masih cair ke sana, masih akan ada hubungan-hubungan seperti ini. Kemungkinan nanti kedepannya pun bisa, saya rasa masih belum 100% ya Ganjar Prabowo Subianto ini menutup kemungkinan untuk menjadi cawapres cawapres Ganjar Pranowo seperti itu. Kalau dari segi hitungan partai yang jelas menurut saya ya Ganjar menjadi capresnya, kemudian Prabowo menjadi cawapresnya. Itu lebih aman karena secara elektabilitas kekuatan partainya pun PDIP itu lebih unggul. Makanya lebih baik Prabowo cawapres kemudian PDIP menjadi cawapres, seperti itu menurut saya lebih amannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.